atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Perbedaan tersebut menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis. Meski memiliki keyakinan yang berbeda, masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan rukun, saling menghormati, dan menjaga persatuan. Ayo, mari silahkan. Di lingkungan pendidikan, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk berteman, bekerja sama, dan belajar bersama. Setiap anak menghormati keyakinan teman-temannya, serta menghargai perbedaan yang ada di lingkungan dengan sekitarnya. Nama saya Prayudi, saya relawan Marbot Masjid Gede Kauman, umur saya 62 tahun. Saya bertugas sejak bulan Agustus 2003. Namanya di sekitar. Saya di sebelah utara masjid. Oh, Saya asli dari kecil sampai tahun 94 saya di sini. Tahun 99. Tahun 99 saya pindah di Bantul, beli rumah di Bantul. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus keberagaman suku bangsa. Kalian tahu toleransi sepenting apa? Kalau misalnya ada non-muslim atau mungkin wisatawan dari luar negeri gitu, apakah diperbolehkan? Boleh, tadi ada ya. Ada. Jadi kita siapkan mukena kalau itu perempuan. Terus sarung bagi laki-laki. Kalau laki-lakinya pakai celana pendek. Kalau mukena itu kalau cuma sudah pakai baju lu terus celana panjang tinggal atasan aja. Kalau masih celana pendek ya penuh. Jadi atasan dan bawahan dikasih Indonesia adalah rumah besar bagi seluruh perbedaan di dalamnya. Hidup ratusan suku, bahasa, dan adat. Bapak setuju nggak dengan program MBG? Enggak. Jadi dari ITB itu, laporan dari ITB itu 18% itu dana dari pemerintah, 13% itu dari UKT, yang lainnya kampus itu mencari sendiri. Terus dosen-dosen itu kemarin yang di UNER itu 3,3 juta atau ya kecil sekali. Jadi ada yang harus ngojek, ada yang harus jadi macam-macam, ada yang jualan bubur di Car Free Day itu. Ya, kasih. Berpikir panjang tentang kemanusiaan, human history. Bagaimana dari pandangan Bapak itu bisa mewujudkan aksi kemanusiaan yang berintegritas berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan? Kalau di sini itu kaitannya dengan Hari Besar Agama. Jadi kalau katalah Hari Besar Idul Adha itu kita ngirim kambing yang masih hidup ya. Kita ngasih yang proposal itu biasanya kita kasih daging. Terus kalau bulan puasa itu biasanya sembako sama pakaian patas paket dan uang. Tapi biasanya berdasarkan proposal yang masuk dan kita riset memang ini lokasi ini memang butuh bantuan gitu. Biasanya itu. Ya. Kalau itu biasanya yang Palestina itu ya Palestina. ya. Oh, ya. Kalau yang rajin tuh Jogokarian itu dananya besar dan kita sampai ke Gaza, sampai kemana-mana, sampai ke Burma itu ya suku ya itu sampai kemana-mana itu Jogokarian itu kan memang sudah dipercaya itu. Ya. Kemarin tuh lembunyan 90 Jogokarian. Kalau sini ya sekitar 21. Itu kira-kira kayak kambing dan pakaian-pakaian yang
akan diberikan itu kira-kira dari mana Pak Eko? Dari warga, Dari warga. dari warga. Berarti dari warga sekitar. Ya, dari warga sini. Iya. Berarti ada apa namanya? Kayak kegiatan rutin untuk mengumpulkan. Ada proposalnya, proposal kita, warga kita berikan proposal, kemudian nanti kita datangi lagi gitu. Ya, atau nanti bisa menghubungi, kita punya lazismu di Legong itu masuk sedikit itu. Nah itu ini salah satunya yang nilai ya untuk dana pendidikan orang sakit dan sebagainya. Itu beasiswa gak ada. Itu kegiatan sosial sama keagamaan lazismu. Islam itu seberapa pengaruh sama apa toleransinya itu Pak? Sangat-sangat berpengaruh. Apakah iya? Apakah enggak diterapkan di sini gitu loh Pak? Banyak-banyak. Sama kan Kebanyakan mereka 90% mereka masuk sini. Jadi kita jelaskan this is mosque, bahwa ini masjid. Kalau kamu mau masuk, yang laki-laki silakan pakai sarung, yang perempuan pakai hijab. Itu 90% mau. Yang 10% menolak. Saya nggak mau masuk, saya nggak mau pakai itu dan saya nggak mau masuk ya. Ya nggak apa-apa. Kayak kita nggak pemaksa. Dan mereka enjoy, mereka bisa foto-foto terus. Anda kok hati saya tenang ya kalau masuk ke masjid. Saya baru kali ini masuk ke masjid dan sebagainya itunya. Iya. Kalau negara tadi ibunya negara dan Pancasila, saya pikir founding father kita itu sudah bawa sila pertama dan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Ya, saya pikir tidak ada masalah. Memang dulu ada asas tunggal ya. Asas tunggal sampai waktu itu Profesor Dr. Hamka sebagai ketua MUI lebih baik mundur karena merasa bahwa yang tertinggi itu Islam bukan Pancasila, tapi bahwa sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa itu jadi ceritanya dulu Ki Bagus Hardikusumo yang orang Kauman itu ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Kemudian 9 kata ini dituntut oleh orang-orang Indonesia bagian timur, mungkin Papua, mungkin Sulawesi Utara, terus Ambon, NTT juga itu. Kalau kata ini tidak dihilangkan, saya akan merdeka saya tidak akan bergabung dengan Indonesia. Akhirnya ya sudah.